Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji syukur kita panjatkan pada Tuhan kalau pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama hadir di tempat ini dalam mengikuti ibadah Minggu 12 Februari 2023. Mari Bapak Ibu untuk mengawali ibadah pada pagi hari ini kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan pujikan dari NKB 3, bait yang pertama dan ketiga. Terpujilah Allah. Marilah ibadah ini kita kuduskan dengan pengakuan Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dengan kuasa rohnya yang kudus adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian, salam jumpa kembali dengan saya. Sudah lama kita tidak berjumpa. Hari ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu memilih kehidupan, mewujudkan perubahan. Hidup itu berarti memilih Bapak Ibu. Setiap hari kita memilih dan setiap pilihan selalu ada konsekuensinya yang membuat suatu perubahan. Jadi kalau kita ingin merubah sesuatu, kita juga harus memilih hidup kita sedemikian rupa supaya perubahan tersebut tercapai. Nah, kita akan merenungkan firman ini nanti dalam pemberitaan firman. Mari kita lanjutkan dengan ujian perubahan besar.
Mari kita masuk dalam doa pengakuan dosa bersama. Bapa Surgawi Allah yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Terbuka, tidak ada satupun yang dapat kami sembunyikan di hadapan pandangan mata-Mu yang kudus. Engkau menilik jauh ke dalam hati kami, mengerti pergumulan kami, terutama berkaitan dengan dosa ya Tuhan. Engkau tahu kami rindu untuk hidup menyenangkan Tuhan, tapi seringkali kami gagal jatuh di dalam dosa. Oleh karena itu ampunilah kami Tuhan, kuduskanlah kami, layakkan kami untuk melanjutkan ibadah ini di dalam kekudusan yang Tuhan inginkan. Sehingga ibadah pagi hari menjadi ibadah yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami terima pengampunan yang daripada-Mu dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia anugerah baru, bintang pajak jamalah. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia menyembuhkanku, juru selamat jiwaku. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Bagi setiap kita yang sudah dengan rendah hati mengakui segala dosa kesalahan kita di hadapan Tuhan, maka inilah berita anugerah buat kita sekalian yang diambil dari Roma pasal 10 ayat 9 dan 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Firman Allah jaya sampai ujung dunia, kita pun dipanggilnya
Mari kita masuk dalam doa epiklise, doa mohon pertolongan Allah Roh Kudus sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, beri kami hati seorang murid yang bersedia duduk dekat kaki Tuhan, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Gemburkanlah hati setiap kami, jadikan lahan yang subur bagi tumbuhnya benih firman Tuhan yang sebentar lagi dibacakan. Kiranya Tuhan memberkati kami, menolong kami, memimpin kami ke dalam kebenaran, sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman Tuhan, melainkan juga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, juru selamat kami satu-satunya, kami mohonkan doa ini. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Bacaan kita yang pertama diambil dari 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai dengan yang ke-9. 1 Korintus 3 ayat yang pertama sampai dengan ke-9. Perselisihan. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu masih belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Karena itu yang penting, bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil diambil dari Matius pasal 5 ayat 21 sampai 37. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Kamu telah mendengar firman jangan berzina, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem karena Yerusalem adalah kota raja besar.
Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Demikianlah pembacaan Injil Yesus Kristus. Memilih kehidupan mewujudkan perubahan. Bapak Ibu saudara sekalian, pada dasarnya hidup itu berarti memilih. Setiap pagi kita bangun memilih mau bangun tidur atau tetap berbaring layah-layah di tempat tidur. Kalau bangun tidur mau langsung mandi atau minum kopi dulu. Kalau langsung mandi mau pakai mandi air panas atau air dingin. Kalau mandi air panas seberapa panas dan lain sebagainya. Jadi pada dasarnya hidup itu berarti memilih. Bahkan ketika kita tidak memilih pun, sesungguhnya kita sudah memilih, yaitu memilih untuk tidak memilih. Artinya memberi kesempatan atau menyerahkan pilihan itu kepada orang lain. Misalnya, kalau perempuan diajak laki-laki, ayo makan yuk, makanan soto atau pecel, terserah sembarang. Selalu kalau saya ngajak istri saya juga biasanya begitu ya, perempuan itu selalu begitu, rata-rata. Makan soto atau pecel, terserah sembarang. Itu artinya tidak memilih. Tetapi tidak memilih juga berarti memilih, yaitu memilih untuk tidak memilih. Artinya menyerahkan pilihan itu kepada orang lain. Ya sudah, kalau terserah sembarang, kita makan gado-gado. Kan terserah sembarang. Ya. Jadi setiap pilihan ada konsekuensinya ya, karena kamu menyerahkan pada saya ya, saya pilih yang saya mau. Kalau kamu tidak suka ya salahmu sendiri, kamu menanggung konsekuensinya. Jadi setiap pilihan ada konsekuensinya dan kemudian itu mewujudkan satu perubahan. Apa yang kita pilih akan menentukan perubahan kita. Kalau kita ingin memilih hidup, kita memilih hidup sehat misalnya, ya kita harus mewujudkan satu perubahan baru, hidup sehat. Makan makanan yang sehat, ya, walaupun kadang nggak enak. Ya. Karena makanan yang sehat biasanya tidak enak, itu pilihan. Kita mau memilih hidup yang sehat, ya mewujudkan suatu perubahan hidup sehat, makan makanan sehat. Tapi kalau kita mau memilih hidup enak, dinikmati aja, apa saja dimakan, ya silakan. Hidup kita akan berubah menjadi makan sembarang ya, jeroan juga dimakan, tidak apa-apa. Tapi ya itu yang enak rata-rata tidak sehat. Ya. Jadi hidup itu pilihan mengandung konsekuensi dan itu nanti akan mengubah hidup kita. Pilihan memilih kehidupan akan mewujudkan perubahan. Nah di dalam konteks kita dengan Tuhan, kita tentu sebagai umat memilih hidup berkenan kepada Tuhan. Nah kalau kita memilih hidup berkenan kepada Tuhan, maka kita harus mewujudkan suatu perubahan hidup. Hidup berkenan kepada Tuhan, yaitu hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Orang Israel tahu betul seperti itu, karena mereka sudah diberi panduan bagaimana hidup baik berkenan kepada Tuhan. Yaitu hidup mewujudkan satu perubahan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, yaitu sesuai dengan hukum Taurat yang sudah diberikan kepada mereka. Nah persoalannya hukum Taurat yang tercantum di dalam Alkitab itu tidak semuanya dibahas secara mendetail. Contoh misalnya saja 10 dasatitah, hukum yang keempat misalnya ya, kuduskanlah hari Sabat. Apa artinya menguduskan hari Sabat? Ya maksudnya hari Sabat itu kan hari perhentian, jangan bekerja. Jadi kalau menguduskan hari Sabat ya jangan bekerja. Oke, jangan bekerja. Masalahnya apa yang dimaksud bekerja? Kalau saya dokter, ada orang sakit butuh ditolong, saya nolong, termasuk kerja enggak? Kalau saya seorang gembala, domba saya kecebur di sumur, mau mati, saya tolong, itu termasuk kerja atau tidak? Kalau saya ibu rumah tangga, orang-orang serumah harus makan, masak itu termasuk kerja atau tidak? Nah, banyak pertanyaan seperti itu. Sehingga, waduh, menjadi hal yang mestinya perintahnya sederhana, jadi rumit karena ada banyak pertanyaan tentang itu. Nah kalau waktu hari Sabat boleh jalan enggak? Oh enggak boleh, kalau jauh-jauh, kalau dekat boleh ya. Kalau dekat boleh, jauh enggak boleh. Jauh itu berapa jauh?
Kalau GKI Genduk Indah ke Karangsaru termasuk jauh enggak? Jadi pertanyaan itu diajukan terus dari umat kepada pemimpin agama. Sehingga waduh jadi pusing kepala ya. Larangan lainnya misalnya jangan membunuh. Oke, jangan membunuh aku tahu, enggak boleh membunuh. Tapi kalau ada begal ngerampok terus aku lawan. Waktu aku lawan begalnya mati. Itu termasuk membunuh enggak? Jadi pertanyaan seperti itu ada terus dari umat kepada para hamba Tuhan pada waktu itu, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi dan lain sebagainya. Jangan mencuri, paham aku jangan mencuri tahu. Kalau mencuri waktu termasuk mencuri enggak? Kerja mestinya jam 8 pagi sampai jam 4. Tapi jam 4 kurang 10 aku pulang duluan, itu termasuk mencuri enggak? Jadi pertanyaan seperti ini kemudian dipikirkan oleh pemimpin umat. Ahli-ahli Taurat, ahli agama, ya orang Farisi, ya kemudian mereka mencoba untuk menjabarkan hukum Taurat itu lebih detail supaya aplikatif jemaat atau umat bisa mengaplikasikannya. Makanya dibahas banyak hal yang disebut dirangkum dalam 613 miswot, yaitu 613 aturan atau ketetapan. 613 ketetapan atau aturan ini terdiri dari 248 perintah, yaitu hukum positif untuk dilakukan. Angka 248 merupakan jumlah seluruh tulang dalam tubuh manusia. Tulang itu menjadi rangka manusia untuk bertindak, untuk berbuat. Jadi 248 mengingatkan suatu tindakan atau perbuatan. 248 perintah untuk dilakukan. Hukum positif untuk dilakukan. Dan juga terdiri dari 365 larangan. 365 itu merupakan jumlah seluruh hari dalam satu tahun. Jadi satu hari minimal satu larangan itu ada. Tidak ada hari tanpa larangan. Yaitu hukum negatif untuk tidak dilakukan. Jangan begini, jangan begitu. Ada banyak larangan. Jadi 248 tambah 365. Jumlahnya 613. Yang disebut 613 miswot atau aturan atau ketetapan. Nah 613 ini juga ada maknanya. Kata Taurat yang memakai bahasa Ibrani itu tiap huruf itu ada angkanya. Misalnya kalau Romawi X itu 10, L 50 misalnya begitu. Nah dalam Ibrani juga ada begitu. Nah itu kalau dijumlah kata Taurat itu jumlahnya 611. Ditambah 2 pernyataan akulah Tuhan Allahmu. Sehingga jumlahnya jadi 613. Jadi ini menjadi panduan orang-orang Israel untuk memilih kehidupan yang baik kepada Tuhan, mewujudkan perubahan hidup sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan hukum Taurat. Nah ada ya yang sempurna melakukan ini? Ada. Paling tidak kalau kita baca di dalam Filipi pasal 3 ayat 6, Paulus mengaku demikian. Tentang ketaatan melakukan Taurat, aku tidak bercacat. Jadi Paulus itu seorang Farisi. Dia memang pemuka agama, murid Gamaliel, seorang guru besar pada waktu itu. Filipi pasal 3 ayat 6, Paulus tegas mengatakan tentang ketaatan untuk menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Jadi segala aturan 613 itu walaupun rumit, ada yang berusaha sungguh-sungguh melakukannya. Dan setidaknya Alkitab mencatat Paulus mengaku melaksanakan tidak bercacat. Sempurna. Dan tentu masih banyak orang Farisi lainnya yang juga menjaga hidupnya sedemikian rupa ketat sesuai dengan apa yang tercantum di dalam 613 miswot tadi. Sempurna. Tapi kesempurnaan itu tidak membawa keselamatan. Kenapa? Karena aturan-aturan itu sifatnya hanya kulitnya saja. Tidak menyentuh pada hakikat, pada intinya. Karena itu dalam Injil Matius berkaitan dengan khotbah Yesus di atas bukit, ya, dalam konteks itu dia juga membahas tentang hukum Taurat ini. Kalau kita baca ayat sebelumnya ayat 17 dan seterusnya, Yesus mengaku, aku datang bukan untuk menyingkirkan atau menghilangkan hukum Taurat, bukan. Aku datang untuk menggenapinya. Untuk menggenapinya, untuk menyempurnakannya, boleh dikatakan begitu. Jadi kalau selama ini kamu hanya memegang hukum secara legalis saja, apa yang tertulis, Tuhan Yesus ingin memberi makna yang dalam. Contohnya yang tadi kita sudah baca bersama. Ada hukum yang mengatakan jangan membunuh. Ini merupakan hukum keberapa? Hukum ke-6. Ya. Jangan membunuh. Tetapi aku berkata kepadamu. Jadi ada hukum Taurat mengatakan jangan membunuh. Tuhan Yesus melengkapinya atau menyempurnakannya, menggenapinya. Tetapi aku berkata kepadamu. Kalau kamu berkata kafir kepada saudaramu,
jahil kepada saudaramu, maka itu sama dengan membunuh. Maksudnya begini Bapak Ibu. Tuhan Yesus bukan hanya sekedar bicara tentang tindakan membunuh, yaitu menghilangkan nyawa seseorang, tapi lebih menilik kepada sebabnya. Kenapa orang membunuh? Ya karena dia dibully, sakit hati misalnya ya. Goblok kamu, wah goblok itu, waduh goblok sakit hati saudara ya. Kurang ajar aku dibilang goblok ya. Wah panas. Kemudian dia membunuh. Nah, sekalipun kamu tidak membunuh orang itu, tapi karena kamu goblok-gobloknya orang itu sehingga orang itu sakit hati, maka dia kemudian dendam kepadamu, dia membunuh. Sesungguhnya engkau juga sudah membunuh. Nah, jadi secara gampangnya Tuhan Yesus begitu. Bukan hanya melihat tindakannya, tapi latar belakang tindakan itu. Pembunuhan karakter itu termasuk membunuh. Kamu menjelek-jelekan orang, wes kowe iki ora bakal sukses lah wong kayak kowe. Iya, aku tidak akan sukses. Akhirnya dia tidak mau kerja apa-apa karena dia sudah dibunuh karakternya. Nah, itu juga sudah membunuh. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Jadi membunuh bukan sekedar menghilangkan nyawa seseorang. Tuhan Yesus berbicara lebih tentang bagaimana niat hati itu melakukannya kepada orang lain. Selanjutnya itu bicara soal segitu ayat 21 sampai 26. Ayat 27 sampai 32 ada juga mengatakan jangan berzina. Kalau kita bilang jangan berzina, yaitu berarti melakukan hubungan suami istri dengan bukan suaminya atau dengan istrinya. Ya, kalau dengan suaminya dengan istrinya itu bukan berzina. Tapi kalau melakukan hubungan suami istri tapi bukan dengan suaminya atau istrinya, nah itu namanya berzina. Secara umum gambarnya begitu. Nah kalau begitu mungkin Paulus bisa mengaku, oh aku tidak bercacat celah, aku tidak pernah berzina. Tapi berzina, Tuhan Yesus mengatakan, tetapi aku berkata kepadamu, ketika kamu memandang seorang perempuan dan mengingininya, kamu sudah berzina dengan perempuan itu dalam hatimu. Jadi bukan hanya bicara soal tindakan, bicara soal niat, apa yang dipikirkan itu sudah bilang, ayune sayang kok ora bojoku ya, nek bojoku enak gitu ya. Cuma begitu aja, saudara tidak melakukan. Tapi niatnya sudah jahat gitu loh. Mudah-mudahan dan cepat mati bojone ke janda tak kawini ya, misalnya begitu ya. Cuma niat aja, tapi itu sudah berzina sebenarnya. Jadi Tuhan Yesus melengkapi apa yang hanya literal saja, yang tertulis, yang hanya sekedar legalis untuk dilakukan. Bicara soal hati, soal pikiran. Nah itulah hakikat dari kebenaran firman Tuhan. Selanjutnya itu ayat 27 sampai 32. Dan kemudian dilanjutkan kemudian di dalam konteks itu tentang perceraian. Pada waktu itu laki-laki di Israel punya hak yang sangat besar terhadap istrinya. Jadi lihat istrinya nggak senang-senang, masakanmu kasinan, cerai. Gampang ya. Karena perempuan itu dianggap sebagai properti, dianggap sebagai peliharaan. Kayak budaya Jawa zaman dulu. Ya, perempuan itu cuma dianggap tunggangan. Yang penting iso masak, macak, mana. Isah-isah, humbah-humbah, lumah-lumah, ya, gitu aja. Ya. Berarti kapanpun diperlukan, ya dipakai. Kalau nggak diperlukan, ya dibuang. Nikah lagi, enggak masalah. Budayanya kurang lebih sama. Orang Israel begitu, enggak cocok sama istrinya, cerai, gampang sekali. Nah kemudian mereka dengan perempuan lain. Nah itu juga berzina, perceraian dibikin enggak gampang. Karena itu ketika Tuhan Yesus mengatakan, enggak boleh bercerai, kecuali karena zina. Bukan berarti Tuhan Yesus mengizinkan perceraian. Nah banyak orang salah soal hal ini. Kasus Ahok meluas gara-gara teks ini. Oh kan karena berzina jadi boleh bercerai. Enggak boleh, pada prinsipnya apa yang disatukan Allah tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Yesus mengatakan kecuali karena zina dalam konteks untuk memberi perlindungan kepada perempuan. Jadi kemudian diberlakukan satu hukum. Laki-laki tidak bisa sewenang-wenang menceraikan perempuan. Harus dibawa ke pengadilan agama, ke mahkamah agama, disidang dulu. Nah, nanti dirembuk bagaimana sah atau tidak, baru didok boleh cerai atau tidak. Tidak sembarangan seperti dulu. Wah masa kasinan cerai ganti yang lain ya. Nanti yang satu nikah lagi kemanisan cerai. Wah kok gampang banget, enggak begitu. Dipersulit supaya enggak mudah cerai. Kecuali karena memang kedapatan ketangkap tangan berzina. Jadi konteksnya itu budaya pada waktu itu. Tidak boleh dipakai sebagai alasan untuk berarti cerai boleh. Tidak. Hukum perceraian jelas. Apa yang disatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jadi kalau bicara soal jangan berzina, Tuhan Yesus melampaui apa yang dimengerti oleh orang-orang zaman itu. Yesus bicara soal apa yang ada di dalam hati, apa yang di dalam pikiran. Yang penting niatmu tuh gimana lah. Niatnya memang mau nikahin yang lain aja, nyari alasan untuk nyeraikan istrinya, nuduh berzina dan sebagainya, bisa saja begitu. Ya. Jadi kebenaran firman Tuhan diterjemahkan lebih dalam lagi oleh Tuhan Yesus Kristus.
sehingga menjadi lebih berat. Bukan berarti lebih gampang ya. Kelihatannya kan 633 aturan atau ketetapan itu rasanya kok susah ya, berat banget. Harus ngikuti ini kalau nggak salah, kalau nggak betul berarti ini berdosa. Berat. Tidak semua orang bisa melakukan Taurat secara sempurna. Tapi kalau bicara soal hati itu lebih sulit lagi. Kemudian ditutup dalam bagian kita ayat 33 sampai 37 bicara tentang hukum yang ke-9, jangan bersaksi dusta. Jadi orang kalau di pengadilan sebelum dia memberikan kesaksian dia harus bersumpah lebih dahulu. Wah, kalau sudah disumpah itu jaminan mutu, tidak mungkin bohong gitu. Sumpah di atas Alkitab atau di atas kitab ataupun di atas nama Tuhan ya, langit dan bumi. Wah, kalau sudah sumpah itu betul, padahal kita juga tahu ya. Semua orang bersumpah masih tetap bohong ya. Sidangnya kasus Sambo kan begitu ya. Mereka semua saksi saya disumpah, tapi ya tetap bohong. Jadi tidak menjamin sumpah itu. Karena itu Yesus mengingatkan jangan bersaksi dusta itu betul-betul masalah integritas. Hati pikiran kita betul-betul jujur enggak dengan apa yang kita katakan. Karena itu dia berkata jika ya, katakan iya. Jika tidak, katakan tidak. Lebih daripada itu berasal dari jahat. Sumpahmu tidak ada gunanya. Mau sumpah langit, langit itu tahta Allah. Mau sumpah atas nama bumi, bumi itu tumpuan kaki Allah. Mau bersumpah atas kepalamu, kamu tidak punya hak untuk menghitamkan atau memutihkan rambut. Walaupun sekarang sudah bisa ya. Tapi itu maksudnya secara alami kita tidak bisa membuat rambut itu hitam atau putih. Bukan pilihan kita, itu Tuhan yang memberi. Kalau kita warna itu lain lagi. Nah Tuhan Yesus berbicara dalam konteks itu. Bahwa yang penting itu integritas. Apa yang dalam hati ada di dalam pikiran. Tindakan itu semuanya berasal dari sini. Oleh karena itu kalau kita bicara soal orang yang baik. Kita jangan hanya melihat tindakannya saja. Tapi juga melihat niatnya. Jadi yang namanya baik itu merupakan kombinasi dari apa yang ada di dalam niat. Dengan apa yang ada di luar tindakan. Kalau apa yang di luar baik, tapi niatnya tidak baik, ya tidak baik. Kalau niatnya baik, tapi tindakannya tidak baik, ya tidak baik. Contoh, niatnya baik, didik anak. Anaknya nakal, wah niatku tak didik ben anakku ngojo nakal. Wah, tapi dikebuki, diikat, disiksa, ya, sampai keterlaluan sekali. Ya niatnya baik, tapi tindakanmu tidak baik. Didik anak kok sampai segitunya, ya melanggar hak asasi anak, kejam sekali. Niatnya baik tapi tindakannya tidak baik. Tapi bisa juga tindakannya baik tapi niatnya tidak baik. Sudah anak mau pengen apa tak belikan, belikan semua dituruti semua memanjakan anak. Tapi akhirnya sebenarnya bukan untuk demi tujuan anak baik, tapi supaya anak nggak diganggu, orang tua nggak diganggu. Anak pengen apa? Sudah digawani HP aja. Enak ya. Wes rasa ngurusi anak cekeli HP, orang tua rasa ngurusi ya. Niatnya tidak baik supaya anak itu orang tua tidak repot ngurusi anak. Tidak bisa begitu. Jadi yang namanya baik, kalau kita memilih kehidupan yang baik, itu apa yang di luar dengan yang di dalam itu selaras, klop. Waduh, ini teman belajar, tak tolong, niatnya baik menolong, tapi dengan memberi contekan, nah itu tidak baik. Karena niatnya baik menolong, tapi caranya tidak baik memberi contohkan. Kalau mau nolong ya diajak belajar bersama, ya diajarin atau gimana. Jadi antara yang di dalam niat dengan tindakan itu harus selaras. Nah ini penting, karena banyak kita melihat kehidupan orang-orang yang tidak selaras. Seorang jemaat pernah kesaksian kepada saya, dia punya seorang rekan kerja. Pertama kulaan sama dia lunas. Terus kulaan lagi lunas, karena sudah terjalin hubungan dagang yang baik, makin lama kulaannya makin banyak dan kemudian bayarnya mulai makin berkurang. Pertama bayar sebagian, kirim dulu uangnya, barangnya, uangnya sebagian dikirim nanti dilunasi, ambil barang dilunasi lagi. Lama-lama pakai cek, ya, cek mundur. Lama-lama dari cek mundur jadi cek kosong. Waktu diuangkan tidak ada uangnya. Waduh, jemaat saya cerita, Pak, saya kalau datang ke kantornya, Pak, di mejanya ada Alkitab. Musik itu disetel ya. Puji-pujian itu, Pak. Wah, dia baca Alkitab, nyanyi-nyanyi. Kalau saya datang ke kantornya itu kayak datang ke gereja, Pak. Waduh, suasananya teduh. Lagu-lagu pujian itu selalu diputar, didengarkan, baca Alkitab, dengarkan khotbah, renungan. Waduh, pokoknya rohani banget lah. Tapi waktu saya tagih dia bilang, kalau saya tidak mau bayar mau apa? Lah gitu saudara. Lalu utang ditagih kok kalau saya tidak mau bayar tidak apa? Kenapa? Karena ajarannya itu dalam nama Yesus utang-utang lunas.
Nah, cilaka kalau orang ketemu seperti ini Bapak Ibu ya. Antara apa yang di luar kelihatannya baik, baca Alkitab, dengarkan firman Tuhan, dengarkan lagu pujian, tapi kehidupannya tidak sesuai dengan apa yang nampak di luar. Sebaliknya, kita bilang, yang penting kan aku tidak nyolong, aku jujur, utang tak bayar. Ya tapi ibadah tidak pernah, baca Alkitab tidak pernah, tidak mendengarkan pujian, ya sama aja Bapak Ibu. Jadi dua hal ini harus kita lakukan. Apa yang nampak, yang bisa dilihat orang, itu harus kita lakukan. Firman Tuhan mengatakan, hendaklah kamu berbuat baik. Itu supaya semua orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan nama Bapa di surga. Nah kalau kita tidak berbuat baik yang bisa dilihat orang, ya orang tidak bisa memuliakan nama Bapa di surga. Jadi apa yang baik harus kita lakukan, tapi dilakukan dengan sungguh-sungguh karena kita memang ingin memilih suatu kehidupan yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, saya akan akhiri khotbah ini dengan menyanyikan sebuah lagu Sunda. Ya, buah karya dari seorang seniman yang saya kagumi bernama Doel Sumbang. Beberapa yang angkatan saya mungkin kenal ya. Ini pencipta lagu, penyanyi lagu Doel Sumbang, orang Sunda. Judulnya Runtah. Ya, runtah itu dalam bahasa Sunda artinya sampah. Lagunya kurang lebih begini. Saya tidak bisa nyanyi, tapi saya coba nyanyikan ya. Panona alus, irung alus, bibir alus, ditempo diharap digigir mani mulus. Ngenhan jekal pisan kalakuan si kesetan unta ganti jalu tesirik na ungal minggu nah aku naonu bangor lobanu nah aku naonu gelis lobanu bangor nah aku naonu bangor lobanu gelis siga nama ngarasa asa aing hade rupa bisa payu kasasaha tungtung nak jadi cilaka kulit kelir kuning cangkang jauh untu nak bodas tipung tarigu bibir berem-berem jawir ayam panon coklat kopi susu nganaha atuh betimu murah geblek hirup daek jadi runtah ulah bangga bisa payu bisa gunta ganti jalu kumojeng po di baju. Kurang lebih artinya gini Bapak, Tuhan tuh memberkati seorang perempuan dengan kecantikan ya, matanya bagus, hidungnya bagus, bibirnya bagus ya, hidungnya tuh mancung, giginya putih seperti tepung terigu ya, bibirnya merah seperti jengger ayam ya, kulitnya kuning kayak kulit pisang ya. Pokoknya semuanya bagus, diberkati, mau dilihat dari depan dari samping cantik. Hidupnya itu baik, diberkati sama Tuhan. Tapi hidup yang baik itu tidak digunakan dengan baik, melainkan dia gonta-ganti jalu, gonta-ganti laki-laki, menuruti hawa nafsunya, main dengan laki-laki sampai komojeng poho di baju, sampai lupa nggak pakai baju. Sehingga hidup yang baik itu jadi runtah, jadi sampah. Orang Sunda bilang geblek, namanya goblok. Hidup yang baik kok dibuat jadi sampah, jadi runtah. Nah Bapak Ibu, saya menyanyi ini bukan untuk menghibur Bapak Ibu, bukan ya. Saya bukan penghibur, saya tidak bisa nyanyi. Saya cuma mengatakan, hidup kita itu sejatinya juga hidup yang baik. Hidup yang diberkati Tuhan. Karena Roh Kudus memimpin kita untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga di dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus kita diselamatkan. Seperti berita anugerah yang tadi kita berikan. Dengan mulut kita mengaku, dengan hati kita percaya, kita dibenarkan, kita diselamatkan. Itu karunia, itu baik. Nah jangan pakai hidup yang baik itu untuk menuruti hawa nafsu kita. Tapi kita harus memilih kehidupan yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Supaya hidup yang baik itu tidak jadi runtah, tidak jadi sampah. Jadi Bapak Ibu, bersyukurlah karena kita ini termasuk orang-orang yang diberkati Tuhan. Nah pakai berkat yang dari Tuhan itu untuk hidup benar, hidup berkenan kepadanya dengan memilih kehidupan yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, mewujudkan suatu perubahan hidup yang dapat dilihat orang sehingga nama Bapa kita di surga dimuliakan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah memberkati kami dengan kehidupan yang baik. Jaminan keselamatan sudah kami dapatkan ketika kami percaya kepada anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, hidup yang baik Engkau serahkan, berikan jaminan kepada setiap kami. Nah Engkau pimpin kami Tuhan untuk menggunakan hidup yang baik itu untuk menjalani atau memilih suatu kehidupan yang baik, yang berkenan kepada Tuhan.
dengan hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Dan kami sadar betul ya Tuhan, tidak mudah untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Lebih mudah kalau kami hidup sesuai dengan keinginan kami sendiri, dengan menuruti apa yang kami mau, apa yang kami inginkan untuk kami katakan dan lakukan. Tetapi kami tahu ya Tuhan, kalau kami ingin suatu perubahan yang baik, maka kami harus memilih satu kehidupan yang baik. Kalau kami mau satu perubahan untuk satu kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, maka kami harus memilih satu kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena memilih kehidupan berarti mewujudkan satu pengharapan untuk kami boleh melakukan satu pembaruan atau perubahan. Terima kasih Tuhan, berkati umat Tuhan di tempat ini dengan kuat kuasa Roh Kudus untuk memimpin kami hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Pimpin kami baik di dalam maupun di luar ada keselarasan sehingga orang bisa melihat kami apa adanya dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami mohonkan doa ini. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, pengampunan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan untuk duduk kembali. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Saya mohon waktunya sejenak untuk membacakan warta lisan GKI Gunung Indah Semarang Minggu 12 Februari 2023. Yang pertama ialah selamat datang. Segenap majelis jemaat mengucapkan selamat datang bagi jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Jika ada, kami mohon untuk berdiri sejenak. Belum ada ya Bapak Ibu. Lalu yang kedua, pelayan kebaktian. Pada kebaktian umum pada hari ini, Minggu 12 Februari 2023, dilayani oleh Bapak Catasio Suhono. Segenap jemaat dan majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak. Dan pada hari ini juga, Pendeta David Kristianto melayani di GKI Taman Majapahit pada pagi hari ini dan pada sore harinya di GKI Giri Format. Lalu kami juga mengucapkan terima kasih pada seluruh pelayan kebaktian pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Yang ketiga, Persekutuan Komisi Usia Lanjut. Persekutuan Komisi Usia Lanjut akan diadakan pada hari Rabu 15 Februari 2023 jam 9 waktu Indonesia Barat dengan pembawa firman Tuhan Bapak J. Budiono dan PNJ Ibu Feli Susana. Mohon kehadiran anggota Komisi Usia Lanjut. Yang keempat, Persekutuan Komisi Dewasa. Persekutuan Komisi Dewasa akan diadakan pada hari Jumat 3 Februari 2023 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat dengan PFT Penatua Tirsa Rosniati, PNJ Ibu Yulina Sherly, musik Pendeta David Kristianto, dan konsumsi Penatua Dwi Yuliaryani. Mohon kehadiran anggota Komisi Dewasa. Yang kelima, pelantikan pengurus komisi. Dalam kebaktian Minggu 19 Februari 2023 akan dilaksanakan pelantikan pengurus komisi masa pelayanan 2023 hingga 2025. Mohon dukungan anggota jemaat dan simpatisan. Yang terakhir, selamat ulang tahun. Pada minggu yang lalu ada saudara-saudara kita yang berulang tahun. Kami mohon jika hadir untuk berdiri sejenak. Yang dari tanggal 7 Februari Ibu Melisa Rani Safitri. Yang tanggal 9 Februari Bapak Yosianto Budiono. Lalu tanggal 10 Februari Ibu Nanik Kadarwati.
Selamat ulang tahun Ibu, Tuhan berkati. Pada saudara-saudara yang berulang tahun, kami ucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya, doa syafaat yang akan dipimpin oleh Pendeta Catasio. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Ada beberapa pokok doa yang akan kita doakan bersama. Kita tahu sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Kita akan berdoa untuk panitia Natal yang sudah dibentuk. Paskah. Sebentar lagi kita merayakan Paskah. Kita akan berdoa untuk panitia Paskah tahun 2023. Kita juga berdoa untuk pengurus komisi yang sudah dibentuk dan nanti akan diteguhkan minggu depan. Kita akan doakan juga untuk Pendeta David, majelis jemaat di tempat ini, tumbuh kembang gereja ini, kita doakan semuanya. Setelah doa, kita sama-sama kita akan menyanyikan lagu doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan tempatkan Pendeta David Kristianto di tempat ini. Berkati pelayanannya di tempat ini, bekerja sama dengan para penatua majelis jemaat, para pengurus komisi yang juga Tuhan sudah tetapkan dan nanti akan diteguhkan pelantikannya di ibadah minggu mendatang, baik di pengurus komisi anak, komisi remaja, komisi dewasa maupun komisi usia lanjut. Engkau pakai mereka ya Tuhan untuk menggantikan tugas dari pengurus yang lalu. Kami mengucap syukur tentu. Terima kasih juga untuk kepengurusan yang lalu. Dan kami sambut kepengurusan yang baru. Tuhan tambahkan hikmat bijaksana untuk melayani dengan baik. Menjadi berkat buat masing-masing komisinya. Bekerja sama dengan Pendeta David Kristianto, penatua majelis jemaat. Engkau berkati pelayanan mereka semua. Menjadikan gereja ini bertumbuh. Makin hari makin berkenan kepada Tuhan. Menjadi berkat buat sesama. Kami juga berdoa untuk pelayanan Pendeta David Kristianto hari ini di GKI Taman Majapahit pagi hari ini dan nanti malam di Reformit. Tuhan juga pakai di dalam segala keterbatasannya menjadi berkat, membawa manfaat, menyampaikan kebenaran firman yang sudah dipersiapkan. Tuhan, Engkau berkati gereja ini. Berkati juga untuk panitia Paskah 2023. Sebentar lagi kami akan merayakan Paskah ya Tuhan, dan panitia sudah dibentuk. Engkau pakai mereka supaya mereka juga boleh mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik dalam rangka menyambut Paskah atau rangkaian Paskah, acara demi acara yang disiapkan. Tuhan, Engkau bantu apa yang kurang sempurna dari segala perencanaan, Tuhan sempurnakan menjadi berkat, membawa manfaat. Berkati gereja Tuhan di tempat ini, kiranya kasih setia Tuhan boleh menaungi jemaat Tuhan di tempat ini, baik memberikan kecukupan secara jasmani, kecukupan sandang pangan papan, terlebih lagi kecukupan berkat rohani, sukacita, damai sejahtera, kerukunan, kebahagiaan di dalam hidup dan rumah tangga masing-masing jemaat dan seluruh keluarganya. Tuhan, Kau berkati untuk tiap-tiap acara yang sudah dipersiapkan untuk ibadah usia lanjut nanti hari Rabu juga Tuhan pakai, Tuhan berkati untuk boleh memberkati jemaat usia lanjut di tempat ini. Berkati ya Tuhan program gereja ini, Engkau tuntun, Engkau sertai setiap pembaruan atau perubahan yang dilakukan untuk demi lebih baiknya gereja ini bertumbuh. Tuhan pakai, Tuhan berkati. Ya Tuhan, di dalam segala pergumulan kami dan pergumulan bangsa kami, ingatkan kami untuk selalu bersandar kepada Engkau, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang sanggup melakukan segala perkara, dan biarlah hanya kepadamu saja kami berserah, kami berdoa, kami memohon, sebagaimana Tuhan Yesus Kristus mengajarkan kami berdoa demikian. Datanglah
Saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. Mari kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan berlandaskan pada firman-Nya dari Ibrani 10 ayat yang 10 yang berkata demikian. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Mari kita berikan persembahan kita dengan menyanyikan dari KJ 288 1 hingga 3. Mari puji Raja Surga. Bapa di surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, pada hari ini kami ingin mengucap syukur Bapa karena Engkau sudah memberikan kepada kami semua kesempatan untuk beribadah pada hari ini dan kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Engkau ya Bapa. Kiranya Bapa berkenan untuk menguduskan persembahan kami dan menerimanya serta berikan kebijaksanaan kepada majelis yang mengelolanya sehingga bisa dipakai untuk kemuliaan nama-Mu di gereja kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan kami selanjutnya dalam tangan pimpinan-Mu, penyertaan-Mu, dan berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya, dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya, mengutus kita ke dalam dunia, untuk yang miskin dan lapar berteduh, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya, dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, menolong yatim dan orang yang resah, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya, dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Jemaat yang terkasih, arahkanlah hatimu pada Tuhan. Kami mengarahkan hati pada Tuhan. Jadilah saksi-saksi Kristus. Kami siap menjadi saksinya. Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepada saudara. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Sekarang pulanglah
dalam damai sejahteranya, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita, kaum kudusnya. Haleluya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa berita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Mengutus kita ke dalam dunia, untuk yang miskin dan lapar berkeluh. Meski dihina